Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Agung. Perkenalkan, nama saya Dava Adi Subroto. Ingin mempresentasikan hasil modul ekstra saya mengenai Open HRMS Biometric Device Integration. Sebelumnya saya akan menjelaskan, saya menginstall modul ekstra dari appsudu.com yang telah Bapak sampaikan pada Excel, yang masing-masing mahasiswa mendapat satu jatah modul ekstra, dan saya mendapatkan Open HRMS Biometric Device Integration yang akan berfungsi sebagai alat absensi karyawan yang berbasis biometrik. Kemudian, tentunya saya akan jelaskan mengenai dokumen instalasi saya. Berikut ini merupakan fungsi dari Open HRMS Biometric Device Integration. Yang pertama, fungsinya adalah mengintegrasikan alat pendeteksi jari atau wajah dengan UDU nanti sebagai absensi. Kemudian dapat mengelola kehadiran karyawan. Kemudian juga dapat manajer dapat melihat laporan karyawan, laporan jam kerja tiap karyawan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada perbedaan sebelum dan sudah menggunakan modul add-on di install ini. Sebelumnya belum bisa melakukan integrasi terhadap alat biometrik untuk kebutuhan absen karyawan. Kemudian juga belum bisa melakukan check-in atau check-out karyawan secara manual karena belum ada modul attendance. Kemudian belum bisa melihat laporan jam kerja tiap karyawan. Nah, sebelumnya juga syarat dari instalasi modul ini adalah modul employee yang sudah saya install tuh saat lab kemarin. Kemudian sesudah diinstal, perbedaannya adalah bisa melakukan integrasi terhadap alat biometrik untuk kebutuhan absen karyawan, kemudian dapat melakukan check-in dan check-out secara manual karyawan tersebut, kemudian bisa melihat laporan jam kerja tiap karyawan oleh manajer. Selanjutnya, skenario penggunaan modul yang saya pilih adalah seperti sebagai berikut. Saya menggunakan meja admin sebagai basicnya, yaitu dari UDU lokal. Selanjutnya, yang pertama, meja admin pergi ke kantor untuk bekerja. Kemudian setelah sampai di sana, ia melakukan absen dengan menggunakan UDU yang melalui modul attendance yang setelah diinstal modul ekstra ini. Kemudian di sana dia melakukan proses check-in sebagai tanda sudah hadir di kantor. Kemudian dia dapat menggunakan badge yang berarti kartu nama akses kantor sebagai akses masuk, tapi saat ini ia hanya menggunakan PIN sebagai akses masuk. Kemudian dia bekerja sampai waktu. Kemudian setelah di check-in, dia pasti bekerja sampai waktu yang ditentukan. Kemudian setelah saya bekerja, dia juga tidak lupa check out dengan skenario yang sama dengan saat check-in. Kemudian setelah check out, dia dapat pulang ke rumahnya atau bisa terserah dia atau bisa kegiatan yang lain. Kemudian berikut ini merupakan langkah-langkah dan hasil screenshot yang telah saya lakukan. Eksplorasi di modul ini juga hanya berdasarkan skenario. Nanti juga saya akan jabarkan apa saja modul yang bisa, apa saja fungsi yang bisa digunakan di modul ini. Kemudian yang pertama, jika kita ingin melakukan absensi, yang langkah pertama adalah mengaktifkan employee PIN pada pilihan configuration yang ada di attendance untuk memberikan akses karyawan, akses pada karyawan yang akan check in atau check out. Nah, employee PIN ini nanti yang akan bisa dipakai oleh masing-masing karyawan unik nanti banget dapat masuk ke udunya. Saya akan demokan. Yang pertama, di sini attendance sudah masuk, kita klik configuration, kemudian nah di sini sudah saya checklist, tidak bakal di save employee PIN yang akan digunakan di kiosk mode. Selanjutnya, untuk memilih kode PIN dan ID badge yang ingin diinginkan oleh karyawan, kita dapat memilih masuk ke pilihan manager yaitu employees dan melakukan edit PIN code dan badge ID yang nantinya akan digunakan untuk masuk ke kantor. Nah, kemudian saya akan masuk ke manager, masuk ke employees, saya akan langsung search manager admin. Nah, muncul sini.
Nah, kita memilih HR setting. Nah, kemudian di sini ada attendance atau kode PIN-nya 1206 dan batch ID-nya 14 kali. Nah, dia juga dapat melakukan print badge di langkah selanjutnya untuk mendapatkan kartu nama dari kantor. Untuk bisa di-tap ke nanti ke bagian check-in. Kita lanjut ke, nah, setelah itu kita dapat melakukan absensi di mode kios. Masuk ke mode kios, dan kita dapat melakukan absensi. Yang pertama, kita dapat melakukan scan badge dari kartu nama tadi. Kalau di nyata kita bisa langsung tap saja. Tapi kalau misalkan di baru demo, meja admin hanya menggunakan PIN sebagai alat masuknya. Nah, kemudian kita melakukan check-in dengan PIN. Kita klik tadi, identify manually. Kemudian kita search meja admin. Nah, kita akan masukkan PIN 1206. Oke. Nah, jadi sudah bisa masuk ke jam yang sudah ditunjukkan oleh laptop saya. Nah, ini juga akan otomatis ke redirect ke alamat ini. Karena bisa, oh iya, karena bisa berbeda karyawan ya. Jadi dia masuk ke posisi idle. Kemudian setelah itu, admin bekerja pada hari itu pada waktu yang ditentukan. Setelah itu dia pastinya akan check out dan pulang dari kantor. Nah, kita bisa mengeceknya dari sini. Kita bisa masuk ke attendance lagi. Nah, saat ini sudah 17 menit. Kita bisa check out. Nah, selamat sudah saya bekerja dan kita akan goodbye. Kita bisa check in lagi. Sebenarnya untuk ini bisa check in tanpa pakai PIN seperti yang sudah disebutkan oleh nanti ada referensi dari YouTube Google Wudhunya. Selanjutnya, oke berarti skenario sudah selesai. Nah, dan panduannya, berarti berikutnya saya akan explore sedikit lagi tentang modul ini, tentang ada biometrik dan report jam kerja karyawan untuk manajer dan terdapat laporan karyawan yang sedang check-in siapa saja dan check out jam berapa gitu. Pertama, saya akan masuk ke, nah, tadi kita mau membuat employee, manager employee. Nah, kalau misalkan kita mau melihat sebagai manager, karyawan mana saja yang sudah check in dan check out atau segala macam, kita bisa lihat di sini ada jabarannya. Misalkan tadi barusan meja admin check in jam 20.08.23, check outnya 20.09.04. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba lagi, kita misalkan check in di sini, tapi kita belum check out, kita bisa melihat bahwa dia masih bekerja. Nah, di sini belum ada check outnya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya masuk sini lagi, nah ini di karyawan tersebut, karyawan yang bersangkutan belum selesai bekerja. Kalau misalkan dia selesai, kita klik lagi check out. Nah, kita cek ini 11.12. Sorry. Nah, nah, benar kan dia sudah check out yang tadi sudah check in seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan biometrik, karena modul ini berkaitan erat dengan proses otomatisasi absensi menggunakan face recognition atau fingerprint. Nah, kita bisa mengkonfigurasi biometrik tersebut dari standard lock atau yang paling ini adalah device configuration. Di sini ada tata nama mesin IP, kemudian port number, working address, dan company. Nah, seperti ini saya hanya coba-coba saja. Kita dapat
menggunakan mesin IP-nya 192.168.0.6.1. Kemudian port nomornya 1261 seperti itu untuk biometrik. Kemudian untuk yang report manager, kita bisa melihat performa karyawan udah masuk berapa jam saja work hours-nya. Misalkan di Desember, di Oktober saja segini, mark demo-nya 49 jam, kemudian mencari admin 9 jam. Misalkan kita lihat hanya Desember, nah kita juga bisa melihat saya coba-coba pakai karyawan yang kemarin sudah saya buat di lab, hanya 20 menit untuk contoh, kemudian juga mencari admin 29 menit, dan yang tes 20 menit. Itu. Kemudian juga saya akan sesi demo sudah selesai, kemudian saya akan masuk menunjukkan bahwa di drive yang nanti akan saya kumpulkan terdapat apa saja. Yang pertama, akan ada dokumen yang tadi saya sudah jabarkan, kemudian dapat zip modul ekstra yang sudah saya install, OHHR Zika Attendance yang tadi ada OpenHRMS Biometric Device Integration. Kemudian SOL ini adalah nama database lokal saya yang sudah saya install dari Manage Databases di Udo yang menggunakan masukin lewat master password. Seperti itu. Sudah saya tertera juga karena juga merupakan syarat tugas ini. Kemudian nanti saya akan cantumkan video yang saat ini sedang saya buat di sini. Nah, kemudian link drive-nya akan saya berikan ke Pak Agung seperti itu melalui email. Nah, kemudian saya tidak lupa saya cantumkan juga referensi yang saya gunakan untuk memahami modul ini lebih dalam agar saya paham seperti itu sebelum menggunakannya. Di sini ada YouTube Udo Official, Udo HR. Di sini juga dia ada menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa check in, bisa melihat report, bisa ada pakai tab, dan bisa seperti ini. Ada yang belum check out, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Masih baik Pak Agung.